Halo everyone, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal implementasi MySQL using SAM. So let's do it. So let's get started. So we're gonna learn about MySQL by using SAM. Let me introduce myself again. My name is Noval. Aku dari kelas MBM 46 International 2 dengan jurusan ICT Business. So what we're gonna learn today, apa yang kita akan pelajari pada sesi kali ini, Chapter 1 itu kita membahas mengenai SQL, kenapa kita menggunakan SAM, dan kita akan instalasi dan configuration dasar ya SAM. Lalu second chapter kita akan membuat database, terus kita memilih database yang akan kita gunakan nantinya dan creatable. In third chapter kita akan insert data, select data, update data, dan delete data. Dan in the chapter 4 itu ada study case dan tips and trick. First one, what's MySQL? Apa sih MySQL itu? Jadi MySQL itu merupakan sistem management basis data relational, or we could say RDBMS, di mana kita menyimpan dan mengelola semua data itu dalam bentuk tabel yang nantinya saling berkorelasi atau saling terhubung nantinya gitu. Analoginya gini, ada sebuah lemari di mana itu kan terdapat ada 4 laci ya, di mana dari 4 laci itu kita bisa menyimpan baju, sepatu, celana dalam, dan juga celana biasa gitu. Sama halnya juga dengan si MySQL itu. Jadi MySQL itu lebih kayak database di mana di isi database itu kita bisa isi segala hal nantinya gitu. Oke, so what is SAM? Apa sih SAM itu? Kan kita tadi udah sempet singgung di awal ya apa sih SAM itu. Nah, SAM itu tuh lebih kayak the software di mana terdiri dari beberapa tools yang berguna untuk membangun aplikasi berbasis website gitu. So, this is some kind of information about SAM itself. Jadi SAM itu tuh berbasis cross platform di mana dia itu bisa dipakai di sistem operasi manapun like Windows, Mac, and Linux. Isinya itu ada Apache di mana web server ibarat kayak jalan raya untuk lalu lintas data website. Terus ada MySQL yang kita akan gunakan nantinya itu seperti database untuk menyimpan data yang kita input gitu. PHP bahasa ya untuk membuat web dynamic, dan juga Perl bahasa tambahan untuk keperluan tertentu aja. So this is function. Jadi kegunaan SAM itu apa sih? Jadi kegunaan SAM itu lebih kayak kita tuh mau belajar web development di laptop sendiri. Udah tersedia lengkap ada Apache, MySQL, PHP, dan Perl di mana kita bisa bikin website without we paid the server. And also kita cukup install aja gitu. Terus second one itu bisa jadi tempat eksperimental kita. Jadi kita hanya butuh laptop dan aplikasi SAM ini aja gitu. Dan juga kita bisa trial and error. Jangan sampai takut juga karena ini kan tempat latihan kita gitu. Next, third one itu kita membuat dan mengelola database lebih mudah. By PHP-MyAdmin nantinya kita bisa bikin database, table, and visualize layout by using SQL code gitu loh. Untuk the last one itu kita testing sebelum ke dunia nyata. Jadi kita latihan dulu seperti yang di poin 2 udah aku bilang tadi, dan kita bisa belajar banyak. Oke, so basically installation SAM, jadi kalian install dulu. So, nanti kalau misalkan kalian udah download, nanti layout SAM-nya itu akan muncul seperti ini, PHP-MyAdmin layout itu kayak gini. Kalian ini bisa akses ke sini kalau misalkan kalian udah menghidupkan tadi si Apache-nya. So, without we wait anything, so let's get through the implementation. Oke, this is the example aja untuk data yang mau kita implementasi nantinya. So, untuk create database sendiri, setelah kalian tadi aku bilang klik shell, itu kan akan muncul kayak layar hitam gitu ya. Bagian hitam yang bisa kalian lihat di bawah ini. Nah, itu kalian klik type the code-nya MySQL, root, klik enter, maka muncul database yang bernama MariaDB. Tujuan kita pertama itu membuat database company, jadi kita itu create database company. Nah, untuk setiap kode yang udah kita klik, don't forget to type titik koma. Itu menandakan kalau misalkan kita mengakhiri sesi kode itu gitu. Nah, kalau udah, kita mau menggunakan database yang bernama company tadi. And after that, we already make company database. Nah, kita mau gunain database yang bernama company tadi gitu. Jadi kita klik use company, jangan lupa titik koma, dan yap,
Jadi kita udah masuk di database company itu. So, ini beberapa TP data or like a cheat sheet in MySQL. You guys can see it. So, after we already make company database and next step, kita mau membuat tabelnya dulu nih sebelum kita input data gitu. Jadi, satunya kita membuat tabel employee. Jadi kalau kita membuat tabel employee, sama kayak sebelumnya, kita mau ketik kode create table employee. Kalau misalkan kalian mau buat create table dengan nama lain itu juga boleh. Nah, itu kalau misalkan kita mau buat tabel, don't forget itu klik buka kurung, karena kita kan mau masukin tipe si tabel tuh gimana sih gitu loh. Isi data dari si tabel itu. Jadi kita masukkanlah kriterianya seperti fname varchar 15 itu maksudnya kayak varchar it means that variable karakter ini terdiri dari beberapa karakter. 15 equals to total dari karakter itu. Maksimalnya itu ada 15 karakter nantinya. Kalau misalkan 16 karakter misalkan dilarang dan G itu tuh huruf ke-16. Jadi G itu nanti akan hilang ataupun nggak muncul di sistemnya gitu, karena maksimasi itu 15. Kita klik and yap, as you can see, query oke, itu udah terbuat tabel yang bernama employee. Oke, the next one is kita mau masukin data ke tabel employee yang udah kita buat tadinya. Caranya yaitu insert into nama si tabel tadi. Tadi kan kita nama tabelnya employee, berarti kan insert into employee dengan kriteria dari si tabel employee-nya. Terus tutup kurung. Nah, diakhiri dengan values. Yang mana values ini tuh si datanya itu, kalian mau masukin datanya itu apa gitu. Dan jangan lupa diklik aja, jangan diklik titik kanan karena kalian tidak mau mengakhiri si kodenya itu ataupun perintahnya. Kita mau masukin datanya gitu ke si tabelnya. Nah, setelah itu muncul tanda panah, buka kurung, and the data that you guys want to insert gitu loh. Dan don't forget to type koma sebelum datanya itu. Jadi itu kayak, apa ya, kayak pemisah gitu loh. Jadi kayak lebih terfokuskan gitu. And ya, jadi misalkan si John, John itu kan nama, berarti kan, petik, John, petik, terus habis itu koma, gitu loh. Lanjut petik, data, petik, koma, dan sampai seterusnya, tutup kurung, finish, we already insert one data ke tabel employee, gitu loh. Nah, tadi kan kita udah masukin datanya gitu kan. Nah, kita mikir kayak, "Ah, emang iya datanya ini udah masuk ke tabelnya?" Gitu kan. Kita bisa cek sendiri dengan klik di MySQL tadi itu tuh, select, bintang from employee, don't forget titik koma, and yes. Itu bisa kalian lihat, fname-nya John, minute-nya B, lname-nya Smith, dan sampai ke belakang datanya udah masuk semua dengan tabel yang kita inginkan. Dan selanjutnya itu update table, di mana kalau misalkan kalian baru ngeh nih ada data yang, ini harusnya berisikan data ini, data A, tapi kok nggak ada gitu. Jadi kalian mau mengkoreksinya, itu bisa dengan ketik update employee, terus muncul, tanda panah, kalian ketik set, di mana yang bagian mana sih yang itu tuh merasa janggal ataupun kayak kalian tuh mau ganti. Di sini kan tadi sebelumnya itu tuh super SSN itu tuh kalau kalian lihat itu tuh bertuliskan null. Jadi itu hasilnya tuh bukan null, tapi kalian mau ganti gitu kan. Nah, kalian bisa jadi kayak set super underscore SSN sama dengan datanya tuh sebenarnya apa, diakhiri dengan tanda petik. Terus nanti where SSN itu menandakan bahwa yang mana sih tabelnya itu. Ini itu menandakan bahwa letaknya aja di mana sih gitu. Habis itu kalian titik koma, enter, dan kalian bisa lihat dengan klik select bintang from employee, dilihat udah berubah nggak. Kalau kalian lihat di super SSN itu sebelumnya itu nol, itu udah tergantikan dengan 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Next one, delete table. Kalau misalkan ada tabel yang kalian buat tapi kayaknya nggak terlalu digunain gitu atau kayak, it's not really functionally, kalian bisa hapus. Jadi kalian delete aja, delete from employee, tabel mana yang mau kalian, hapus gitu. Sebagai contohnya tadi kita mau hapus tabel employee gitu kan. Jadi kita klik delete from employee, terus tanda panah, di mana fname sama dengan John. Terus kita coba lagi, cari datanya, select from employee, ada nggak sih tabel employee? Ya, kalian bisa lihat empty. Sebenarnya datanya itu nggak ada. So, we move to case study. Jadi kita mau pengimplementasian tadi kode-kode tadi menggunakan contoh lain gitu loh. Nah, ini untuk exercise-nya, so kita akan membuat tabel departemen di mana nanti itu ada, di name, di number, MGR SSN, dan MGR start date,
Dengan nanti di name-nya itu ada research, administration, dan headquarters. Tugas kita di sini yaitu kita mau menginput data nantinya. Sebelumnya kita mau buat tabelnya dulu, habis itu kita insert data, select data, update data, dan delete data. Terus setelah kalian download nantinya, terus kalian find SAM di laptop kalian, klik yang jalankan sebagai administrator. Kalau udah muncul kayak gini, dan klik yang modul Apache dan MySQL. Kalau udah, ini start dulu. Jadi kita klik shell, udah muncul tampilan itu kayak gini. Jadi kita ketik kodenya itu MySQL 1000 root. Udah muncul kayak gini. Jadi kita sekarang membuat database-nya dulu. Jadi create database company titik koma, don't forget titik koma untuk mengakhiri perintahnya. Oke, jadi kita udah buat database yang bernama company. Jadi sekarang kita itu mau buat tabel departemen tadi. Tapi sebelum itu kita harus masuk dulu ke database si company. Jadi kita ketik use company titik koma. Oke, itu udah ada di database si company. Jadi kita tinggal buat si tabel departemennya gitu. Jadi next step is we type create table department. Setelah ini jangan lupa kurung, soalnya kita mau memasukkan tipe-tipe data yang ingin kita masukkan ke tabel departemen itu. Alright, enter. So we type all of the criteria. Setelah kita masukkan semua kriterianya si data yang ingin kita masukkan di tabel departemennya, jangan lupa ketikannya kayak gini, terus kita klik enter. Yap, jadi kita udah buat tabel department. Dimana itu nanti ada di number varchar, itu 50, it means like there is 50 characters in there. Itu ada nanti di number inter primary key, jadi itu ada primary key-nya pembeda datanya gitu. Terus ada MGR SSN sama MGR start date. Kalau udah, kan kita udah buat tabel departemen. Terus kalau teman-teman kan, ini iya tabelnya ini udah terbuat gitu. Kalian bisa cek juga terus dengan klik select from department, terus di koma. Yes, kalian bisa lihat udah ada si tabelnya, tapi datanya itu memang nggak ada karena kita belum masukin si datanya gitu loh. Nah, kita mau masukin si datanya terlebih dahulu gitu. Jadi kita mau insert into department, buka kurung, just paste in here ya, dan forget kayak ada di akhirnya tuh values. Jadi itu kita memerintahkan kita mau memasukkan si data atau bisa dibilang values-nya gitu. Values, and klik enter. So, jadi kita udah di tahap dimana kita mau masukin apa sih data yang mau kita masukin gitu loh. Jadi si kriterianya itu tuh udah kita type di insert into department-nya. Oke, sip. Setelah kita masukin semua datanya, and don't forget di akhir itu kalian ketik titik koma untuk mengakhiri perintah, dan setiap data yang mau kita masukin jangan lupa tanda petik di satu data. Setelah udah kita buat satu kata dengan tanda petik itu, don't forget to koma gitu loh. Dan diakhiri tanda tutup kurung. Jadi buka kurung, tutup kurung, koma, lanjut, itu mengartikan bahwa masih ada di data yang mau kita masukin ke si tabel tersebut gitu loh. And don't forget to enter. Oke, di sini udah masuk. Jadi query, oke, 3 rows affected. Jadi kita udah masukin data itu ke tabel department. And guys, you guys want to recheck gitu loh. Jadi select from department and titik koma. Yeah, there is already in there. Jadi ada headquarters. Yeah, jadi kita udah masukin si datanya. For next task, itu kita mau ngupdate data nih. Misalkan name-nya kayaknya kita mau ganti research jadi researcher gitu. Misalkan gitu. Jadi kita tinggal type update department. Yang mau kita update nanti terganti jadi researcher, di mana di name-nya itu tuh research terganti. Terus kalian mau recheck lagi seperti biasa, select bin department and titik koma. Ya, sekalian lihat researcher udah ganti, udah ke update si datanya tersebut gitu. I think it's our last task.
is we want to delete gitu loh. Maybe we want to delete the data and also the database. What we should type, apa yang kita harus ketik di sini? Kita ketik delete from department. Terus where ini menandakan di mana sih, ataupun data yang menandakan nanti si tabel ini yang mana gitu loh. Nanti dilacak lah gitu. Where di name-nya itu equals, jangan lupa tanda petik di atas menandakan kayak pencarian lokasi datanya itu tuh untuk penghapusan si tabel ini. Headquarters, petik, and also titik koma. And yap, enter. So we already delete gitu. So kalian kalau mau cek lagi silahkan select bintang from department, titik koma. Yap, kalian udah ngapus data si headquarters gitu loh. Ya, sisa tinggal 2 data yaitu administration and also researcher gitu. Nah, the last I think additional, misalkan kalian mau hapus si database, kayaknya kalian nggak butuh lagi gitu loh. Jadi kalian tinggal klik drop database. We just type drop database company, titik koma, and yes, it's already gone. And you guys can see in there MariaDB none. Jadi kita tidak ada di database manapun gitu loh. Yap. And yeah, that's all for the case study. Sorry, there's a lot of mistakes in here. And yeah, okay, I think that's all for me. It's about MySQL. Sorry, there's a lot of mistakes. Just type in there. If there's any questions, you guys just can type the comment. So let me catch up with you. 안녕.